Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Nurdin dan teman saya Muhammad Asmi Khairullah akan mempresentasikan bab 9 tentang perkembangan pendidikan Indonesia setelah tahun 1965 sampai runtuhnya Orde Baru. A. Karakteristik pendidikan Indonesia antara tahun 1969 hingga runtuhnya Orde Baru. Orde Baru berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Pada awal Orde Baru, secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk membantu manusia yang berjiwa Pancasila, cerdas, terampil, dan budi pekerti luhur, serta berkepribadian Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Politik pendidikan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kebijakan sosial politiknya. Di antaranya adalah sentralistik, depolitisasi masyarakat, penguatan kekuasaan pemerintah, dan terkesan kurang serius. Walaupun dalam undang-undang dan lembaga pendidikan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, itu tidak secara tegas dinyatakan karakteristik sentralistik tersebut. Namun pada pasal demi pasal dapat dilihat tidak adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam lembaga pendidikan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga berupaya menggiring politik pendidikannya pada upaya depolitisasi masyarakat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh Orde Baru mengarah kepada pemangkasan aspirasi politik masyarakat, khususnya mahasiswa. Dalam struktur organisasi kemahasiswaan, tidak diperkenankan adanya unit kegiatan mahasiswa yang menjadi wadah aktivitas politik secara praktis dalam perguruan tinggi. Pendidikan nasional yang dijadikan GBHN tersebut bertujuan bahwa pendidikan nasional tidak lain membentuk manusia-manusia indah, membentuk manusia-manusia Indonesia yang berpancasila sejati. Tetapi disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila. Kata pembangunan didahulukan sebelum Pancasila. Ini menandakan bahwasanya pembangunan walaupun tidak secara resmi dijadikan ideologi, tapi menjadi pijakan dasar Orde Baru dalam mengarahkan jalannya pemerintahan dan pendidikan selain Pancasila. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Orde Baru berdasarkan proyek penilaian nasional pendidikan dalam bidang pendidikan diantaranya adalah masalah pemerataan, peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi, dan relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional. Keempat permasalahan ini oleh pemerintah Orde Baru ditangani dan diselesaikan dengan berbagai upaya yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan pendidikan. Sistem politik pemerintahan Orde Baru yang monoloyalitas dengan titik tekan pada sentralisasi dalam seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan, keamanan, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Akibatnya, seluruh demokrasi menjadi tersumbat, aspirasi rakyat terkooptasi, rakyat menjadi apatis, mandul, dan cenderung mengikuti budaya petunjuk dari atas. Keadaan ini memberikan peluang yang luasa bagi sebagai pejabat yang kurang amanah untuk melakukan penyimpangan dalam segala bidang. Munculnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, jual beli hukum, jual beli jabatan, ijazah, dan sebagainya. Keadaan internal yang parah ini gilirannya tidak mampu menghadapi krisis ekonomi yang membawa dalam keadaan lemah dan tak berdaya. B. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
sejak tahun 1965 dan pelaksanaannya. Ketetapan MPRS nomor 17 MPRS 1966 bab 2 pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia dimaksudkan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan Syahrudin dan Heri Susanto seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang 1945. Pembentukan manusia Pancasila sejati adalah sesuatu yang diperlukan untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat indoktrinasi manipul Uzdek pada zaman Orde Lama. Pemurnian semangat Pancasila di masa Orde Lama. Pemurnian semangat Pancasila dianggap sebagai jaminan segaknya Orde Baru. Secara umum, tujuan pendidikan telah ditanyakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 12 pasal 31. A. Mementingkan mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragaman. B. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. C. Membina, mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Isi SK tersebut ialah dalam jangka waktu 2 tahun PPNP harus sudah berhasil menyusun strategi pendidikan nasional. Melalui proyek penilaian nasional pendidikan, diharapkan hasilnya akan dimanfaatkan oleh Badan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang didirikan melalui Keputusan Presiden nomor 88 tahun 1969 tanggal 18 Oktober 1969. Menurut catatan, Badan Pengembangan ini merupakan institusi pendirian dalam lingkungan pemerintahan yang kemudian diikuti oleh badan-badan sejenis di departemen-departemen lain. Perkembangannya berlanjut ketika MPR Hos-Panu 1973 mengeluarkan ketetapan nomor 4 MPR tahun 1973 yang juga dikenal dengan nama garis-garis besar haluan negara yang merumuskan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya, agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, poin C dan D akan diterangkan oleh teman saya, Muhammad Asmi. Saya akan melanjutkan materi. C. Perkembangan pendidikan guru di Indonesia antara tahun 1965 sampai runtuhnya Orde Baru. Sepanjang periode Orde Baru di dunia pendidikan nasional mengenal 4 kurikulum, yakni kurikulum 968, 1975, 1986, dan 1994. Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. 3 kurikulum 1975, 1984, 1994 sangat output dari kalangan peserta didik. Mereka diharapkan menjadi tenaga yang terampil, berbudi luhur, serta berpedoman kepada agama dan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum pada era Orde Baru dijadikan sebagai karangan pendidikan. Sementara itu, pendidikan guru sebelum era 1970-an pada dasarnya dilaksanakan dengan sistem terintegrasi yang pola penyiapannya guru yang memadukan elemen pendidikan yang bercirikan nasionalisme, pedagogik, ilmu Jawa, bidang studi yang diajarkan, dan praktek mengajar
praktek mengajar sebagai sebagian yang terintegrasi dalam pembinaan akademik dan profesi. MKDK dan MKPBM adalah mata kuliah untuk menyiapkan calon pendidik yang menguasai kompetensi akademik kependidikan, dan MKPBS adalah mata kuliah untuk menyiapkan calon pendidik menguasai kompetensi akademik bidang studi yang dilandasi dengan MKDU. Untuk kurikulum 1984, pendidikan guru masih sama dengan kurikulum 1975, yaitu dilaksanakan dengan sistem konkuren atau terintegrasi, yaitu terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang ditanda dengan pemberian ijazah dan akta mengajar bagi setiap lulusannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pendidikan kepada siswa yang belajar sebagai hasil akhir dari sebuah proses pendidikan. Kaitannya dengan ijazah dan akta mengajar ini menjadi sebuah landasan dalam penentuan kategori mengajar mata pelajaran atau mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Untuk kurikulum 1994, pendidikan guru 1994, pendidikan pendekatannya adalah topik inti yang menentukan hasil belajar pada keutuhan penguasa substansi ilmu dan dikelompokkan ke dalam mata kuliah umum, mata kuliah dasar pendidikan, mata kuliah keahlian 1, dan mata kuliah keahlian 2. SPG sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 1964, tetapi pelaksanaannya di setiap daerah baru terlaksana mulai tahun 1967. Pada tahun 1960-an terdapat 82 SPG 4 Indonesia. Jumlah ini menurun pada tahun 1961 sampai 1965, yang kemudian meningkatkan kembali menjadi 123 SPG pada saat dilaksanakan kebijakan SPG. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SPG tahun 1968 yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum SPG tahun 1976. Penggantian kurikulum ini berdasarkan keputusan materi P dan K tanggal 21 Juli 1976 nomor 0185111976 tentang pembukaan kurikulum SPG. Menjelang tahun 1980, SPG negeri mulai dikurangi karena jumlah guru yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah mulai tercukupi. SPG secara bertahap kemudian dialihfungsikan menjadi sekolah menengah atas lainnya. Alihkan fungsi tersebut dimulai pada tahun 1989 dan berakhir pada tahun 1990. D. Dampak perkembangan globalisasi terhadap pendidikan di Indonesia dalam perspektif sejarah. Semakin tambah persyaratannya, perkembangan kemajuan zaman terutama dalam bidang pengetahuan ilmu teknologi tentu akan memberikan pengaruh dan membawa dampak terhadap pendidikan. Realitanya pendidikan mengalami krisis nilai. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana anak bisa mencapai nilai yang tinggi. Artinya keberhasilan seseorang anak hanya diukur dengan angka atau nilai rapot, menguasai teknologi, cepat mencapai gelar sarjana, master, doktor, atau profesor. Setelah lulus dari instansi pendidikan akan kerja di mana dan sebagainya. Nilai-nilai humanistik, jujur, disiplin, tanggung jawab terabaikan dan kurang mendapat perhatian utama baik dari lembaga pendidikan maupun masyarakat. Dampak dari hal ini akan melahirkan individu-individu yang memiliki orientasi hidup hedonis, materialis, dan memiliki kepribadian yang terbelah. Terjadi gejala umum menurut moral, budi pekerti, rasa toleransi di kalangan peserta didik dan generasi muda. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan,
di hati kawan-kawan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.